Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Para Arita dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid terdapat 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dialah yang menciptakan segenap makhluk. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 62 yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Dan terdapat pula dalam Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah juga mengakui keesaan rububiyahnya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89 yang artinya, katakanlah siapa yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuatan atas segala sesuatu sedangkan Dia melindunginya, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Jadi jenis tauhid ini diakui semua orang. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya, sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah pencipta langit bumi? Ibrahim ayat 10. Adapun orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun. Namun demikian di hatinya masih tetap meyakininya, sebagaimana perkataan Musa alaihissalam kepadanya. Musa menjawab, sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu, hai Fir'aun, seorang yang akan binasa. Quran Surat Al-Isra ayat 102. Ia juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya dalam Quran Surat An-Naml ayat 14. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Quran Surat An-Naml ayat 14. Begitu pula orang-orang yang mengingkarinya di zaman ini, seperti komunis. Mereka hanya menampakkan keingkaran karena kesombongannya. Akan tetapi pada hakikatnya, secara diam-diam batin mereka meyakini
bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ada tanpa pencipta, dan tidak ada satu benda pun kecuali ada yang membuatinya, dan tidak ada pengaruh apapun kecuali pasti ada yang mempengaruhinya. Perhatikanlah alam semesta ini, baik di atas maupun yang di bawah, dengan segala bagian-bagiannya. Kita pasti mendapati semua itu menunjukkan kepada pembuat, pencipta, dan pemiliknya. Maka mengingkari di dalam akal dan hati terhadap pencipta semua itu sama halnya mengingkari ilmu itu sendiri dan mencampakkannya. Keduanya tidak berbeda. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengertian Rob dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Yang pertama, pengertian Rob dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rob adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il, pelaku. Kata Arab tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk. Adapun jika diidafahkan ditambah kepada yang lain, maka hal yang bisa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa untuk lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang bunyinya Rabbil Alamin, yang artinya Rob semesta alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Maka jelaslah bahwa kata Rob diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika makrifat dan mudhof, sehingga kita mengatakan misalnya Ar-Rabbu, Tuhan Allah, Rabbul Alamin, penguasa semesta alam, dan Rabbun Nas, Tuhan manusia, dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika diidofatkan misalnya Rabbud Dar, tuan rumah, atau Rabbul Ibil, pemilik unta, dan lainnya. Maka Rabbul Alamina adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, pemilik, pengurus, dan pembimbing mereka dengan segala nikmatnya, serta dengan mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan pemberi balasan atas segala perbuatan makhluknya. Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa konsekuensi rububiyah adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba membalas yang berbuat baik dengan kebaikan serta hukum yang jahat atas kejahatan. Yang kedua, pengertian Rob menurut pandangan umat yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah mengakui tauhid serta mengetahui Rob sang pencipta, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerimanya adalah sesuatu yang fitri. Sedangkan syirik adalah unsur yang datang kemudian. Baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya setiap bayi dilahirkan atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seandainya seorang makhluk diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul, yang disebutkan oleh kitab-kitab suci dan ditunjukkan oleh alam. Akan tetapi, bimbingan yang menyimpang dan lingkungan yang etis itulah faktor penyebab yang mengubah pandangan si bayi. Dari sanalah seorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang artinya,
Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bersih, maka setanlah yang memalingkan mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maksudnya, memalingkan mereka kepada berhala-berhala dan menjadikan mereka itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka jatuh dalam kesesatan, keterasingan, perpecahan, dan perbedaan. Karena masing-masing kelompok memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Sebab ketika mereka berpaling dari Tuhan yang hak, maka mereka akan jatuh ke dalam Tuhan-Tuhan palsu. Kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi, dan itu pasti terjadi pada diri orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik dalam tauhid rububiyah, yakni dengan menetapkan adanya dua pencipta yang serupa dalam sifat dan perbuatannya, adalah mustahil. Akan tetapi sebagian kaum musyrikin yakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka memiliki sebagian kekuasaan dalam alam semesta ini. Begitu pula para penyembah kuburan, baik dahulu maupun sekarang, mereka mengira bahwa orang-orang mati itu begitupun para penyembah kuburan, baik dahulu maupun sekarang. Mereka mengira orang-orang mati itu dapat membantu mereka, juga dapat menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemenuhan hajat-hajat mereka. Mereka mengatakan sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 3 yang artinya, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Sebagaimana halnya sebagian kaum musyrikin Arab dan Nasrani mengira Tuhan-Tuhan mereka adalah anak-anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum musyrikin Arab menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Nasrani menyembah Isa alaihissalam atas dasar menganggap ia sebagai anak laki-laki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sanggahan terhadap pandangan yang batil tersebut. Sanggahan pertama terhadap para penyembah berhala dijelaskan dalam Quran Surat An-Najm ayat 9-20 yang artinya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrikin, menganggap Al-Latah dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Tafsir ayat tersebut menurut Imam Al-Qurtubi, sudahkah engkau perhatikan baik-baik Tuhan ini? Apakah mereka yang mendatangkan manfaat atau mudarat, sehingga mereka itu dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah? Yang kedua, sanggahan terhadap penyembah matahari, bulan, dan bintang yang terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 37 yang artinya, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat Fussilat ayat 37. Yang ketiga, sanggahan terhadap penyembah malaikat dan Nabi Isa alaihissalam atas dasar anggapan sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 91 yang artinya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak
Dan dalam Quran surat Al-An'am ayat 101 yang artinya, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Quran surat Al-An'am ayat 101. Dan terdapat pula firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 3-4 yang artinya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang serta dengan dia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh pada Allah. Sesungguhnya alam semesta ini, langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, serta manusia seluruhnya tunduk kepada Allah SWT dan patuh kepada perintahnya kauniyahnya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 83 yang artinya, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 116 yang artinya, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 116. Jadi seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh pada kekuasaannya, berjalan menurut kehendaknya dan perintahnya. Tidak satupun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing, serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah, dan cacat. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran surat Al-Isra ayat 44. Jadi seluruh makhluk, baik yang berbicara maupun yang tidak, yang hidup maupun yang mati, semuanya tunduk kepada perintah kauniyahnya Allah SWT. Semuanya mensucikan Allah dari segala kekurangan dan kelemahan, baik secara keadaan maupun ucapan. Orang yang berakal pasti semakin merenungkan makhluk-makhluk ini, semakin yakin bahwa itu semua diciptakan dengan hak dan untuk yang hak, bahwasanya ia diatur dan tidak ada pengaturan yang keluar dari aturan penciptanya. Semua meyakini sang pencipta dengan sifatnya. Imam Ibnu Taimiyah berkata, mereka tunduk, menyerah, pasrah, dan terpaksa dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkannya. Yang kedua, kepatuhan mereka kepada qada, qadar, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis atas mereka. Yang ketiga, permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat atau terjepit. Seseorang mukmin tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ridho dan ikhlas. Begitu pula ketika mendapatkan cobaan, ia sabar menerimanya. Jika ia tunduk dan patuh pada ridho dan ikhlas. Sedangkan orang kafir, maka ia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat kauni, sunatullah. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Al-Khaliq. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Al-Khaliq serta keesaannya adalah satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan memukakan bukti-bukti yang benar yang membuat akal mau menerima dan
dan musuh pun menyerah. Di antara dalil-dalil itu adalah yang pertama, sudah menjadi kepastian setiap yang baru untuk ada yang mengadakan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Luqman ayat 11 yang artinya, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, teraturnya semua urusan alam. Kerapiannya adalah bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu ataupun berseteru. Yang kedua, teraturnya semua urusan alam juga kerapiannya adalah bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa pengatur alam ini hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu ataupun berseteru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 91 yang artinya, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Quran surat Al-Mu'minun ayat 91. Yang ketiga, tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikannya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang dan melaksanakan tugas dan fungsinya di alam semesta ini. Seperti dalam firman Allah Quran surat As-Sajdah ayat 7 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya. Jadi telah menciptakan semua makhluk dan memberinya sifat penciptaan yang baik, yang manusia tidak bisa mengusulkan yang lebih baik lagi, juga yang telah menunjukkan kepada kemaslahatannya masing-masing adalah Tuhan yang sebenarnya. Mengingkarinya adalah mengingkari wujud yang paling agung, dan hal itu merupakan kecongkakan atau kebohongan yang terang-terangan. Seandainya seseorang mengakui tauhid rububiyah tetapi tidak mengimani tauhid uluhiyah atau tidak mau melaksanakannya, maka ia tidak menjadi muslim dan bukan ahli tauhid. Bahkan ia adalah kafir jahid yang menentang. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang tauhid rububiyah mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui tauhid rububiyah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengimani tidak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah dengan segala macamnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma'bud, yang disembah, maka tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang diminta pertolongan kecuali Dia. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia. Tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Karena itu seringkali Allah SWT membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Seperti firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai harapan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dan langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu.
Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah SWT memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu menciptakannya kepada manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rizki bagi para hamba. Maka sangat tidak pantas bagi mereka tidak menyekutukan Allah SWT. Maka sangat tidak pantas bagi mereka jika menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya dari benda-benda maupun orang-orang yang mereka sendiri mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat sesuatu pun dari hal-hal tersebut di atas dan lainnya. Maka jalan fitri untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah, karena manusia pertama kali sangat bergantung kepada asal kejadiannya, sumber manfaat dan kemudaratannya. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarrub kepadanya, cara-cara yang bisa membuat ridhonya dan yang menguatkan hubungan antara dirinya dengan Tuhannya. Maka tauhid rububiyah adalah pintu gerbang dan tauhid uluhiyah. Dari tauhid uluhiyah, seorang hamba tidak menjadi muwahhid hanya dengan mengakui bahwa tauhid rububiyah semata, tetapi ia harus mengakui tauhid uluhiyah serta mengamalkannya. Kalau tidak, maka sesungguhnya orang musyrik pun mengakui tauhid rububiyah, tetapi hal ini tidak membuat mereka masuk dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka, padahal mereka mengakui bahwa Allah lah sang pencipta, memberi rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Az-Zukhruf ayat 87, yang artinya, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi, tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya, pengagungan, penghormatan, rasa takut, doa, pengharapan, taubat, tawakal, minta pertolongan, dan penghambaan dengan rasa cinta yang paling dalam. Semua itu wajib secara akal, syarah, dan fitrah agar ditujukan khusus kepada Allah SWT semata, khusus ditunjukkan kepada Allah SWT semata, juga serta akal, syarah, dan fitrah. Tidak mungkin hal itu boleh ditunjukkan kepada selainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.